sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Dan saat ini kita masih semangat dalam mengikutinya. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Saya akan membacakan bagi kita semua. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelahnya, di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk
salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mau panjang lebar membacakan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu peduli. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan tentang peduli. Tadi kita telah membaca dengan cara seksama, ada dikatakan seperti ini di ayat yang ke-34, dan saya akan sambung ayat 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang menjadi pertanyaannya, siapa orang yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu orang yang pastinya yang pertama dia percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki rasa peduli. Seperti ayat yang ke-35 dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan ketika kita peduli kepada seseorang, ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, orang yang lapar kita beri makan, orang yang haus kita beri minum, orang yang terlantar kita berikan tumpangan, dan orang yang terhina kita merangkul dia, orang yang tidak punya pakaian kita memberikan dia pakaian. Nah, ketika kita melakukan itu kepada orang lain dan bukan langsung kepada Tuhan seperti itu, bukan langsung di hadapan Tuhan, maksudnya di hadapan Tuhan secara fisik kita beri kepada Tuhan, bukan. Namun kita lakukan itu kepada saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan katakan, itu sudah melakukannya, kamu telah melakukannya juga untuk aku. Artinya apa yang kita lakukan di dalam dunia ini terhadap seseorang, kita juga sedang memuliakan Allah. Kebaikan yang kita tabur kepada seseorang, kita sedang menyampaikan, sedang berkata bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Kita sebagai orang yang memberikan contoh yang baik, yang memiliki sikap peduli, yang memiliki sikap perhatian, mengasihi, kita sedang menyuarakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sedang mengatakan kepada orang tersebut bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya. Orang percaya itu pasti memiliki sikap yang peduli, sikap yang perhatian, tidak cuek. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan seseorang, memberi seseorang tumpangan, memperhatikan yang terlantar, dan kita memberikan mereka sesuatu, dan firman Tuhan katakan tadi, kita juga sedang melakukannya itu untuk Tuhan. Artinya kita juga sedang melayani Tuhan. Melalui setiap sikap kita memberi perhatian, sikap kita memberi tumpangan,
sikap kita yang mungkin memberikan makanan, kita sedang lakukan untuk memuliakan Tuhan. Walaupun tidak langsung kita di hadapan Tuhan secara fisik, tidak. Namun ketika kita lakukan itu terhadap orang-orang di sekeliling kita, kita sudah memuliakan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan katakan orang yang demikianlah yang diberkati oleh Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita tidak melakukan hal demikian, maka dikatakan kita sama seperti kambing yang dikatakan dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Karena orang yang demikian bukanlah orang yang mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan menunjukkan sikapnya juga terhadap orang lain. Dia akan mengasihi orang lain juga. Dia akan peduli dengan orang lain juga. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari miliki sikap yang peduli. Peduli terhadap sesama. Jangan egois, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita akan diberkati menjadi jemaat-jemaat yang peduli memperhatikan sekeliling kita, melihat orang yang kekurangan. Itulah sikap anak Tuhan dan kita sedang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.